warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang keempat MK Hadis Tarbawi, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Di sini ada 3 poin tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu yang pertama menjadi manusia yang bertakwa, kemudian menjadi manusia yang beriman dan berilmu, dan yang ketiga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang pertama yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Untuk menjadi manusia yang bertakwa, seseorang bisa mencapai kepada derajat ketakwaan jika seseorang itu bisa membentuk kepribadiannya dengan cara memahami rukun Islam. Yang pertama yaitu tentang syahadat. Apa sih makna dari syahadat itu? Apakah hanya sekedar dilafadzkan kemudian sudah lahir, sudah Islam? Ataukah makna syahadat itu atau lafaz syahadat itu kita ucapkan berulang kali sehingga paham dengan artinya? Bagaimana seseorang itu paham bahwa Allah adalah yang maha segalanya dan Rasul adalah perantaranya? Kalau kita memahami bahwa syahadat itu cukup diucapkan atau cukup ketika kita dilahirkan dari orang yang berislam, maka kita sudah merasakan ya sudah bersyahadat. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari, di usia yang semakin bertambah, banyak sekali kita keluar dari Islam tadi. Artinya dengan lafaz syahadat bahwa kita menyaksikan Allah itu segalanya, tetapi dengan ucapan dan perilaku kita kadang kita keluar. Sehingga di sini makna yang dipahami dari syahadat itu hanya sekedar ucapannya saja, belum sampai kepada kepribadiannya. Kemudian yang kedua yaitu tentang makna sholat. Sholat yang kita lakukan itu apakah hanya sekedar gerakannya saja, atau apakah hanya sekedar apa yang kita ucapkan kemudian dari awal takbiratul ihram sampai selesai salam, yang kadang kita sendiri tidak tahu makna dari bacaan-bacaan yang kita tahu. Kalau sholat itu hanya sekedar dikatakan sebagai rutinitas, maka seseorang itu cukup sholat 5 waktu, selesai, ya sudah, tanpa ada apa sih dibalik kita sholat tadi. Adakah pengaruh kepribadian kita? Adakah pengaruh tingkah laku kita setelah kita melakukan sholat? Kemudian yang ketiga yaitu tentang zakat. Zakat, masih banyak orang memahami bahwa zakat itu ada zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat mal yaitu ketika sudah mencapai 1 nisab atau kita kenal dengan 1 tahun. Kemudian zakat fitrah yaitu kita keluarkan pada saat malam Idul Fitri. Ternyata makna zakat itu bisa kita pahami apa yang sudah Allah berikan, kemudian kita memberikannya kepada orang lain. Contoh, ketika kita dikasih nikmat untuk mendengar, apa sih zakat dari telinga itu? Apa sih zakat dari mata itu? Apa sih zakat dari tubuh kita ini? Maka zakat tadi perlu digali lagi, bukan hanya zakat secara syariat tadi. Kemudian yang keempat yaitu puasa. Kalau seseorang itu melakukan puasa hanya sekedar menahan makan, menahan syahwat, tapi dia tidak memahami apa itu puasa sendiri. Di balik puasa dia tidak tahu
yang penting mengerjakan puasa Ramadan, atau mungkin puasa sunnah Senin Kemis, atau mungkin puasa di bulan Muharram. Tetapi setelah melakukan puasa, seseorang itu tidak ada bedanya dengan sebelum melakukan puasa. Maka harusnya kita kaji ulang puasanya ini sampai di mana. Kemudian yang kelima yaitu haji. Kalau haji itu hanya dimaknai bahwa seseorang melakukannya nanti ketika mampu, nanti ketika di Baitullah, maka semuanya tidak akan bisa sampai ke sana. Sebelum kita datang ke Baitullah yang sesungguhnya, maka kita latihlah diri kita ini, yaitu ke Baitullah. Bagaimana seseorang itu bisa menghadap kiblat, bukan hanya bentuk Ka'bah, bukan hanya bentuk Makkah, bukan hanya bentuk bangunan tadi. Jadi kadang kita terbawa dengan haji tadi, yaitu sesuatu yang secara syariat aturannya seperti ini. Padahal di dalam makna haji tadi itu banyak sekali simbol-simbol, yaitu tentang Arafah. Seseorang sebenarnya bisa melakukan Arafah itu bukan hanya di waktu musim haji, ataupun ketika melakukan tawaf dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan Islam yaitu menjadi manusia yang beriman dan berilmu. Setelah seseorang itu bertakwa, maka di sini orang akan mencapai kepada kepribadian tadi, yaitu kepada kepribadian yang memahami tentang rukun Islam. Kemudian di sini yaitu tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Salah satunya yaitu kita mengimani adanya Rasulullah. Mengimani adanya Rasulullah, kalau hanya sekedar melihat bahwa Rasulullah itu sudah tidak ada, atau sudah meninggal dunia, maka kita selesai, seakan-akan Rasul itu sudah tiada. Tetapi jika Rasulullah kita pahami bahwa beliau itu adalah hidup, bahkan bisa masuk kepada variabel seseorang tadi, nanti di akhirat seseorang itu tidak belajar mencari Rasulnya, tidak belajar mencari kitabnya, tapi bagaimana di dunia ini kita mencari Rasul sebelum kita disuruh nanti di sana siapa itu Rasulnya, atau mungkin para aulia. Ini memahami hal yang seperti ini, kadang kita salah memaknai rukun iman itu adalah percaya terhadap Allah, tetapi esensinya kita itu belum mengimani sesungguhnya dengan adanya Allah tadi. Kita terjebak di dalam ciptaannya, kita mengagumi ciptaan itu lebih indah sampai lupa kepada yang menciptakannya, kepada yang maha menciptakannya, kepada maha yang lebih indahnya. Maka di sini meyakini adanya Allah itu perlu. Mungkin orang yang masih dalam tahapan proses awal itu melalui dengan ciptaannya, kita kagum dengan ciptaannya. Kemudian kalau ada bimbingan guru tersebut, nanti seseorang itu bisa diarahkan meyakini yang sesungguhnya seperti apa, sehingga kenal dengan Allah tadi. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dari pendidikan Islam, seseorang itu akan berakhlak mulia. Nah, ini buah dari tadi, buah dari iman, buah dari takwa, buah dari ilmu. Implementasinya seseorang sudah melakukan rukun Islam, rukun iman, maka dia akan berakhlak mulia. Atau kalau kita ambil dengan bahasanya, itu adalah kepedulian sosial. Bagaimana seorang itu bisa peduli dengan lingkungannya. Jadi orang yang nanti sudah bertakwa dan kemudian beriman berilmu itu, dia tidak lupa dengan sekelilingnya. Ada rantai hablum minallah sama hablum minannas. Dia tidak lupa dengan sekelilingnya. Bagaimana dia berakhlak dengan lingkungannya, bagaimana dia berakhlak dengan sesama manusia, bagaimana dia berakhlak dengan benda sekitar, bagaimana dia berakhlak dengan hewan, bagaimana dia berakhlak dengan yang lainnya. Nah, ini poin ini yang kadang kita lupakan. Kenapa? Bahwa benda sekelilingnya atau hewan, kemudian bunga, buah,
pohon seakan-akan tidak berbicara, sehingga kita kadang merusak tanaman itu. Padahal dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yaitu kerusakan di bumi ini adalah semua karena ulah tangan manusia, karena dia tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Disinilah perlu kita pahami bahwa tujuan dari pendidikan Islam itu menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna bagaimana dia berhubungan dengan sang penciptanya, dan juga bagaimana dia berhubungan dengan manusia. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.